Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci hidup berkah, tenang dan sejahtera. Allah yang maha pemberi rezeki, tak ada setetes air pun masuk ke mulut kita kecuali atas izin Allah. Apa saja yang menjadi rezeki kita pasti tidak akan luput dari kita, walaupun di dasar laut yang paling dalam. Kita tidak usah berkecil hati terhadap masalah rezeki, sebab rezeki sudah ada yang mengatur. Hidup itu ada yang menjaga dan juga mencukupi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci hidup berkah, tenang dan sejahtera adalah bergantung kepada Allah, berserah diri kepada Allah, berdasarkan dan bergantungnya kita hanya kepada Allah. Yang menyebabkan hidup serba ketakutan dan merasa kecil hati adalah karena bergantung kita kepada selain Allah. Hari ini mungkin tidak ada orang yang menyembah gunung, tapi banyak orang yang mabuk dengan dunia. Bangun dari tidur yang dipikirkan dunia, mau tidur yang diingat dunia, memilih calon mantu ukurannya dunia. Kalau kita boleh jujur, tidak sedikit orang yang sekarang itu bermental kebendaan, semuanya diukur dengan materi. Padahal letak kebahagiaan bukan di istana, letak kebahagiaan bukan ada di mall, bukan di tempat hiburan, tetapi hakikat letak kebahagiaan adalah pada hati yang dirahmati dan dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda seorang hatinya dirahmati adalah dianugerahi Allah untuk mempunyai satu keyakinan yang kuat bahwa urusan rezeki itu sudah diatur dan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tak ada setetes air pun yang masuk ke mulut kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada tetangga yang sedang menghadapi sakaratul maut, maka kita usahakan untuk bisa mentalkin, dibisikkan kalimat thayyibah, zikir kepada Allah, lalu coba diberi madu lidahnya untuk mengujinya apakah masih bisa ditelan atau tidak. Jika masih bisa ditelan, maka insya Allah masih ada umur, karena yang masuk ke mulut kita itu tidak lain adalah karena rezeki atas izin Allah. Apa saja yang menjadi rezeki kita pasti tidak akan luput, walau di dasar laut yang paling dalam. Tapi kita harus cerdas dalam memahami hal ini. Walaupun rezeki sudah ada jatahnya, wajib kita ikhtiar. Kita diberi akal, diberi mata, diberi tangan, diberi kaki, sehat akalnya, sehat jasmaninya. Jangan sampai kita menjadi orang yang bergerak mundur, telah memahami, malah tidak mau ikhtiar dengan bekerja. Walaupun jatahnya sudah ada, tetap harus bersedia untuk mengusahakan, karena Allah itu bila memberi hambanya senantiasa dilihat persiapan hamba itu. Jika kita sudah berdoa tetapi belum ada hasil, maka hendaknya berhusnudzon kepada Allah. Barangkali belum siap untuk menjadi orang kaya, misalnya berdoa ingin mempunyai sesuatu, tetapi ternyata masih belum siap dalam menerima hal itu, karena justru yang diminta ini tidak masalah. Karena itu Allah lebih tahu yang terbaik bagi kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberinya rezeki, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitabnya, yaitu Lauhul Mahfuz. Mungkin ada orang yang bertanya, kenapa rezeki susah meskipun sudah mengamalkan wirid dan lain-lain sebagainya. Namun pada hakikatnya perlu juga tahu bahwa malaikat di dalam melaksanakan tugasnya tidak pernah salah, sedangkan setan selalu melakukan kesalahan, dan manusia bisa benar bisa salah. Maka karena itu masih sangat membutuhkan nasihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan doa para hambanya, hanya saja dalam bentuk bagaimana itu adalah hak Allah, dan segala yang ditetapkannya itu tidak lain adalah kebaikan belaka. Semoga motivasi hidup ini bisa
memberikan kesejahteraan hidup yang berkah dan tenang dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.